Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita di sesi yang terakhir insyaallah dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Telah dijelaskan tentang pembahasan al-iqrar bir-ru'ya ba'dal maut, menetapkan adanya melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kematian, yaitu pada hari kiamat di dua tempat, di padang mahsyar dan di surga. Setelah itu Al-Imam Al-Humaidi melanjutkan, kata beliau, wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadits. Demikian pula kita wajib mengikrar, menetapkan apa yang ditegaskan penyebutannya oleh Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitla seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim. Dan berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Kemudian Allah menjawabnya, bahkan tangan-tangan mereka lah yang dibelenggu. Wa mithlu, dan juga seperti firman Allah, was samawati matwiyatun bi yamini. Dan langit itu digulung dengan tangan kanannya. Wa ma ashbaha hadha min al-Qur'an wal hadits. Dan nas-nas yang seperti ini yang berasal dari Al-Quran maupun hadits yang mengandung penyebutan sifat-sifat, kata Al-Humaidi, la nazidu fihi wa la nufassiru. Kita tidak menambah di dalamnya dan tidak menafsirkannya. Nakifu ala ma waqafa alaihi al-Quran was sunnah. Iya, kita berhenti sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah berhenti di atasnya. Wa naqulu, dan kita katakan, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwa Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Wa man za'ama ghaira hadha fa huwa mu'attilun jahmi. Siapa yang menyangka selain daripada ini, maka dia adalah seorang mu'attil, pengikut mazhab Jahmiyah. Iya. Ini penyebutan beberapa ayat dari Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Beliau ingin menegaskan secara umum tentang kewajiban seorang di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk pembahasan pokok, karena di antara penyimpangan yang paling banyak terjadi setelah masa para sahabat adalah penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat. Penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sejumlah dari manusia ada yang menafikan atau menolak nama-nama dan sifat Allah, atau ada yang mentakwilnya, mengartikannya tidak sebagaimana mestinya. Maka di sini Al-Humaidi rahimahullah menegaskan kaidah dasar yang wajib dipegang oleh setiap muslim dan muslimah di dalam pokok agamanya. Kata beliau, wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadits. Kita wajib mengimani, membenarkan apa yang
tegaskan penyebutannya oleh Al-Quran dan hadis. Jadi kalau di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan sesuatu dari sifat, kita wajib menetapkannya. Iya, wajib mengimaninya. Nah, ini kaidah umum ya di dalam penetapan sifat. Nah, dari keimanan kepada Allah, dari keimanan pokok kepada Allah adalah beriman terhadap apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang baik, nama-nama al-husna. Beribadahlah kalian dengan nama-nama itu. Iya. Jadi perintah beribadah dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahul matsalul a'la." Dan untuk Allah perumpamaan yang maha tinggi. Karena itu kewajiban kita adalah menetapkan setiap nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Quran. Ini kewajiban yang pertama. Menetapkan nama dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW menetapkannya. Kemudian kewajiban yang kedua, setelah menetapkannya, tidak boleh kita menolaknya atau memalingkannya dari maknanya. Iya. Jadi tidak boleh ditolak atau dipalingkan dari maknanya. Dan ini dua kaidah dasar. Isbat bila ta'til, ya. Wa tanzih. Isbat bila tashbih, wa tanzih bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah tanpa menolak sifat tersebut. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengan sebuah sifat, kaidahnya kita tetapkan sifat itu. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan wajib kita sucikan Allah. Kita katakan maha suci Allah diserupakan dengan makhluk dalam nama-nama dan sifatnya. Iya. Tapi bukan artinya kita mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, kita menolak sifat itu. Tidak. Kita wajib untuk menetapkan sifat. Karena adanya kemiripan dalam penamaan belum tentu menunjukkan kesamaan. Iya. Kalau misalnya di majelis ini ada beberapa orang yang bernama Muhammad, namanya sama Muhammad, tapi orangnya berbeda. Iya. Manusia punya pendengaran, punya penglihatan. Iya. Hewan-hewan juga punya pendengaran dan penglihatan. Ayam punya pendengaran, punya penglihatan. Kambing punya pendengaran, punya penglihatan. Namanya sama, pendengaran dan penglihatan. Tapi apakah sama pendengaran manusia dengan pendengaran hewan? Jawabannya tidak sama. Karena itu adanya kesamaan di dalam penamaan tidak mesti menunjukkan kesamaan di dalam apa? Hakikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala iya, tentunya tidak sama dengan makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian dari kaidah pokok dalam penetapan sifat, ya, adalah kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik. Ketika beliau ditanya seorang dari ahlul bidah tentang sifat istiwa, apakah itu istiwa? Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, sifat istiwa itu dimaklumi secara bahasa apa maknanya. Adapun kaifiatnya bagaimananya
tidak diberitahukan kepada kita. Majhul. Ini sifat Allah hanya diterangkan bahwa Allah beristiwa, maknanya secara bahasa dimaklumi. Bagaimana sifat istiwanya tidak diberikan ilmu kepada kita. Namun kita wajib mengimaninya. Al-imanu bihi wajib. Keimanan terhadap sifat itu adalah wajib. Tetapi bertanya tentangnya adalah bid'ah. Yang tidak boleh ditanyakan bagaimana kaifiat sifatnya. Kenapa? Bagaimana ini tidak diperbolehkan dalam pembahasan nama-nama dan sifat. Dan ini kaidah pokok ya. Nah, karena itu penamaan dan sifat-sifat murni diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana umumnya kita berbicara tentang masalah gaib, perkara-perkara gaib, seorang tidak boleh masuk di dalamnya tanpa ilmu. Hal yang tidak pernah dia saksikan. Maka kapan dia berbicara tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan kita semua memaklumi bahwa pembahasan nama dan sifat, pembahasan sifat-sifat Allah, ini dari ilmu gaib. Tidak diberitahukan kepada kita bagaimana kaifiat dan pembagaimanaan sifat-sifat itu. Dan seorang manusia hanya mungkin berpikir kalau dia pernah melihat sesuatu itu, atau pernah mendengarnya, atau kalau dia tidak melihat, tidak mendengar, ada orang yang menggambarkan kepadanya. Kalau tidak ada yang menggambarkan, mungkin dia pernah lihat yang semisal dengannya, ada yang mirip dengannya. Iya. Dan ini semuanya tidak ada di dalam nama dan sifat, tidak ada di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengarkan, tidak ada yang semisal dengannya, iya. Dan tidak dijelaskan, tidak diterangkan tentang kaifiatnya. Karena itu, dari keimanan kepada sifat-sifat, kita mengimani dan menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa menanyakan bagaimananya dan tanpa mempertanyakan kaifiatnya. Iya. Diberi contoh di sini oleh Al-Imam Al-Humaidi tentang sifat tangan. Ada ayatnya, qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah terbelenggu. Ini salah satu dari ucapan hina orang-orang Yahudi. Dan mereka punya ucapan banyak sekali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Salah satunya ini, mereka katakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Orang-orang Yahudi juga yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan mereka kaya. Ya. Ini kelancangan orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hakikatnya. Gullat aydihim, bahkan tangan mereka yang terbelenggu orang-orang Yahudi itu. Iya. Bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan kedua Allah terhampar. Ya. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhampar. Jadi dalam ayat terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ayat yang kedua di sini, was samawatu maqawiyatun bi yamini, dan langit itu digulung dengan tangan kanannya. Maka kita wajib mengimani sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan kaidahnya seperti yang saya sudah terangkan, bahwa kita imani sifat tersebut sebagaimana datangnya, dengan meyakini bahwa sifat Allah ini sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, dan memastikan bahwa sifat tangan Allah pasti tidak sama dengan sifat Allah, sifat makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Iya. Ini kaidah dasar di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Humaidi, wa ma asbaha hadha min al-Qur'an wal hadith, dan apa yang semisal dengan ini dari Al-Quran dan hadith, ya, kita imani semuanya. La nazidu fihi, tidak boleh kita tambah-tambah. Ya, tidak boleh ditambah. Seperti kebiasaan ahlul bidah, dia tambah dalam makna. Dan ini banyak ya di dalam penerjemahan Al-Quran.
illa btigha'a wajhi rabbikal a'la, kecuali dengan mengharap wajah Rabbmu yang maha tinggi. Di terjemahan Al-Quran diartikan dengan mengharap ridha Rabbmu. Wajah diartikan apa? Diartikan keridhaan. Ya. Dan ini dimaklumi adalah hal yang batil. Karena wajah dimaklumi apa itu wajah dalam bahasa Arab. Iya. Dimaklumi. Jadi kalau diartikan mencari ridha Allah, iya. Memang dari sisi mananya benar. Tapi memaknakan atau mengartikan ayat wajah dengan makna ridha ini keliru. Kalau seorang mencari wajah Allah, betul terkandung di dalamnya dia mencari keridhaan Allah, betul terkandung di dalamnya. Tapi ayat ini penyebutannya wajah Allah harus ditetapkan sifat apa? Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Iya. Baik. Wala nufassiru, dan tidak boleh ditafsirkan. Nah, boleh ditafsirkan. Tangan ditafsirkan kekuatan, ditafsirkan kekuasaan. Ya. Dan selainnya dari sifat-sifat, tidak boleh ditafsirkan. Jadi yang paling indahnya seorang memahami sifat-sifat. Nah, inilah letak kemudahan agama kita. Dia membaca ayat, hadis tentang sifat, disebut tangan, dia sebut tangan. Disebut wajah, dia sebut wajah. Dia tetapkan sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Tidak usah dia berpikir macam-macam. Ini maknanya apa? Artinya apa? Iya. Karena tidak ada perbedaan. Al-Quran ini turun kepada seluruh manusia. Nabi mengajarkannya kepada para sahabat, tidak membedakan antara yang cerdik dan yang tidak cerdik, antara orang kota dan orang kampung. Iya. Tidak dibedakan oleh Nabi. Al-Quran yang dibacakan cuma satu, sama. Menunjukkan bahwa memang bahasanya seperti yang dipahami itu. Ya. Karena itu siapa yang memalingkannya dari makna tersebut, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan wajah dalam bahasa, orang paham apa itu wajah. Iya. Kalau dikatakan tangan dalam bahasa, semua orang paham apa itu tangan. Ya kan? Ya. Jadi ketika dikatakan Allah memiliki wajah, memiliki tangan, kita tetapkan hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Iya. Tapi yang paling banyak muncul di kepala orang-orang yang ada syubhat, dia berpikir kalau ditetapkan tangan untuk Allah, berarti apakah sama dengan tangan saya? Nah, inilah pemikiran yang berasal dari mana? Dari syaitan. Ya. So, kalau ditetapkan tangan untuk Allah, itu pasti sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian dibawakan ayat lain di sini oleh Al-Humaydi rahimahullah tentang istiwa. Allah firman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Ini sifat al-istiwa. Dan sifat al-istiwa diterangkan di dalam Al-Quran di 7 tempat. Iya. Ini salah satunya di surah Taha. Di 6 tempat yang lainnya itu dengan lafaz tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Iya. Jadi 7 tempat di dalam Al-Quran. Dan istiwa itu secara bahasa, dalam bahasa Arab, diartikan oleh para ulama dengan 4 makna secara bahasa. Al-istiwa bermakna al-ulu, bermakna ketinggian. Yang pertama, al-ulu. Mana yang kedua, al-istiwa bermakna al-irtifa. Iya. Irtifa yang di atas, yang terangkat. Mana yang ketiga adalah as-sa'ud. Ya, dikatakan sa'ada itu kalau dia yang paling atas pada sesuatu itu yang paling atas, itulah as-sa'ud namanya. Kemudian mana yang keempat, al-istiqrar, ketetapan. Iya, apabila tetap di atas sesuatu, maka itu dikatakan istiqrar. Ini 4 makna istiwa.
Jelas ya? 4 makna istiwa. Sebagian orang Indonesia menerjemahkannya dengan kata bersemayam di atas arsy. Dan ini penerjemahan yang kurang detail. Dan tidak boleh diterjemah seperti itu. So, kalau dikatakan bersemayam, bersemayam itu artinya duduk. Iya. Dan istiwa tidak sama maknanya dengan kata duduk. Duduk itu lain lagi, itu penyebutan sifat lain. Penyebutan lain. Pensifatan lain untuk Allah. Kalau disifatkan Allah dengan sifat duduk, kita harus punya dalil khusus tentang duduk. Karena tidak ada dalil yang kita ketahui dalam hal ini, maka kita tidak tetapkan, tidak pula kita nafikan. Adapun istiwa bukan duduk. Itu tadi 4 makna dari istiwa. Iya. Jadi ketinggian yang di atas, yang teratas pada sesuatu, tetap di atas sesuatu. Itu yang dikatakan istiwa. Nah, kalau begitu bagaimana caranya diterjemah? Ya katakan saja beristiwa di atas arsy. Apa susahnya? Ya kan? Karena memang bahasa Indonesia ini ya, banyak kalimat-kalimat diambil dari apa? Dari bahasa lain, termasuk bahasa Arab. Ya. Kenapa tidak diarabkan? Arab ini di Indonesia kan saja. Beristiwa di atas arsy. Ya. Dan inilah makna yang diinginkan. Baik. Jadi sifat istiwa ini salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kita wajib mengimaninya sebagaimana mestinya. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa man za'ama ghaira hada fa huwa mu'attilun jahmi." Siapa yang menyangka selain daripada ini, dia menolak sifat-sifat itu, mengingkarinya, maka dia adalah mu'attil. Mu'attil ini adalah orang yang apa? Menolak sifat. Dan ta'til itu beraneka ragam. Ada yang menta'til dari makna, ada yang menta'til dari sisi lafaz. Dan dalam nama-nama dan sifat Allah, kelompok Mu'attilah ada yang menghilangkan seluruh nama dan sifat. Dari yang menghilangkan, menolak sebagian saja. Ada yang menetapkan nama, dia tolak sifat. Iya. Dan kelompok Mu'attilah ini kelompok, ya, ada beberapa taifah di dalamnya. Yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Yang kedua adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Yang ketiga adalah kelompok Al-Kullabiyah. Yang keempat adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Yang kelima adalah kelompok Al-Maturidiyah. Ini 5 kelompok. Semuanya disebut Mu'attilah. Kalau kelompok Jahmiyah, dia tolak seluruh nama dan sifat. Tidak ada nama dan sifat yang dia tetapkan, kecuali satu saja, sifat al-wujud, sifat adanya Allah. Iya. Kalau kelompok Mu'tazilah, mereka tetapkan nama, tapi mereka tolak sifat. Mereka katakan nama Allah As-Sami', tapi sifat pendengaran mereka tidak tetapkan. Jadi mereka katakan As-Sami' yang maha mendengar, tetapi tidak memiliki pendengaran. Ini termasuk ajib, aneh bin ajaib. Ya, itulah bid'ah ya, perkara-perkara bid'ah itu akan menyeret seseorang kepada keanehan-keanehan, hal-hal yang apa? Bertentangan dengan akal sehat. Kalau kelompok Al-Kullabiyah, mereka hanya menetapkan, mereka tetapkan nama, mereka tetapkan sifat, tapi sifat yang mereka tetapkan, mereka pilih-pilih. Ya. Sifat yang berkaitan dengan sifat dzatiyah, mereka tetapkan. Tapi sifat yang berkaitan dengan sifat ikhtiyariyah, ya, ini mereka tolak. Kemudian kelompok yang lainnya, kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah dimaklum ya, dia hanya menetapkan berapa sifat? 7 sifat saja. Kalau Al-Maturidiyah, dia tambah 1 sifat menjadi 8. Iya. Ini semuanya adalah kelompok menyimpang dari jalan dan prinsip dasar Islam. Iya. Karena kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap nama dan sifat adalah menetapkan seluruh nama dan sifat itu. Sepanjang sudah disebut di dalam Al-Quran.
telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu. Nabi Muhammad mensifatkan Allah dengan sifat tersebut. Kenapa kita manusia menolak dan tidak mensifatkannya? Padahal Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya. Dan Nabi Muhammad lebih mengenal tentang Rabbnya. Ya. Harusnya kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai sudah pembahasan di poin ini. Kemudian pembahasan berikutnya berkata Imam Al-Humaydi rahimahullah, kata beliau, "Wa la naqula kama qalatil khawarij, man asaba kabiratan faqad kafar." Kata Al-Humaydi, dan kita tidak berkata, kita tidak mengucapkan seperti ucapan orang-orang khawarij, siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kafir. Ini ucapan orang-orang khawarij. Karena ciri kaum khawarij dan Mu'tazilah, iya, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar di dalam neraka. Hanya saja kaum khawarij mengkafirkan pelakunya di hukum dunia. Adapun orang-orang Mu'tazilah dikatakan tidak kafir, tidak mukmin. Fi manzilatin baina manzilataini. Ya. Pada suatu kedudukan antara dua kedudukan. Jadi kaum khawarij ini berkata, siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kafir. Kata Al-Humaydi, kita tidak berucap seperti itu, karena itu adalah ucapan yang keliru, bahkan kebatilan. Iya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala min dhabihatina." Siapa yang salat dengan salat kami, dia menghadap ke kiblat kami, memakan dari sembelihan kami, dihitung dari kaum muslimin. Iya. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, dia tetap muslim, hanya saja kurang keimanannya, kurang dari keimanan dan keislamannya. Tidak dikafirkan seperti yang dikatakan oleh orang khawarij. Banyak dalil yang menunjukkan tidak kafirnya. Di antaranya Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, damaikan antara keduanya. Ini berperang, ada membunuh atau tidak? Hah? Ada kan membunuh? Membunuh itu apa? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Tapi dikatakan dalam ayat, apabila dua kelompok dari kaum mukminin, dua-duanya mesti disebut apa? Kaum mukminin. Kalau kafir nggak mungkin disebut kaum mukminin. Iya. Di pembahasan qisas, kalau dimaafkan oleh wali orang yang dibunuh, maka dibalas dengan hal yang ma'ruf. Karena itu dikatakan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'." Siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya. Jadi masih disebut saudara lagi orang yang dia bunuh. Disebut saudara. Dia kata dia kafir, bukan lagi saudara namanya. Iya, bukan lagi saudara. Ini dua ayat Al-Quran. Dan dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfayhima, fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang dibunuh dan yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Iya. Perhatikan, jadi kalau sudah berjumpa dua orang muslim membawa pedang, yang membunuh dan terbunuh dua-duanya apa? Dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh wajah masih dalam neraka, tapi yang dibunuh ini kenapa bisa masuk dalam neraka?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadinya sudah bersemangat untuk apa? Membunuh kawannya. Ya, tapi hanya saja hasilnya dia yang terbunuh. Kalau dia menang, dia menjadi pembunuh, kan begitu? Ya, maka dua-duanya dalam neraka.
Sudah disebutkan dua-duanya dalam neraka, tapi perhatikan bahasa hadisnya. Apabila dua orang muslim berjumpa, masih disebut apa? Disebut muslim. Andai kata kafir dengan membunuh ini, tidak disebut muslim. Iya. Karena itu, tidak boleh orang mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Dosa besar itu ancamannya sangat besar. Dan kebinasaan serta kerugian bagi seorang hamba adalah hal yang sangat berat. Tapi bukan artinya besarnya dosa menyebabkan seorang muslim dikafirkan keluar dari agamanya. Iya. Karena itu kata Al-Humaydi rahimahullah, "Wala takfira bi syai'in min ad-dunub." Tidak ada dosa yang mengkafirkan. Maksudnya dosa selain dari dosa besar, selain dari dosa kesyirikan. Iya. Itu tidak mengkafirkan pelakunya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa kesyirikan tidak diampuni. Selain daripada itu Allah mengampuninya. Ini ayat berkaitan dengan orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Sekali lagi, ayat ini kaitannya terhadap siapa? Orang yang meninggal dan belum apa? Belum bertobat. Kalau dia sudah bertobat, dosanya dimaafkan semuanya, walaupun kesyirikan. Kalau dia sudah bertobat. Tapi ini dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, tidak akan diampuni dosanya. Dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, maka ini Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Di bawah kehendak Allah. Siapa yang Allah kehendaki diampuni. Siapa yang Allah kehendaki dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Iya. Dan karena dia orang yang bertauhid, akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, baik. Jadi ini makna ucapan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah. Wala takfira bi syai'in min ad-dunub. Tidak ada pengkafiran sesuatu dari dosa. Ya kita katakan dosa tidak mengkafirkan kalau dosanya apa? Selain dari dosa apa? Dosa kesyirikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa yang dia lakukan itu tidak dia halalkan. Kalau dia halalkan dosanya dianggap boleh. Oh, zina ini halal, minum khamar halal. Dia meyakini halalnya, maka ini dikafirkan karena dia meyakini apa? Halalnya. Ya, adapun kalau dia berbuat dosa, dia tahu ini keliru, salah, tetap dia lakukan, ini tidak dikafirkan. Tapi kalau dia yakini hal tersebut halal, itu artinya dia menentang Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, menentang syariat Allah yang telah mengharamkannya. Dan ini adalah hal yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Kemudian Al-Humaydi terangkan, ya, kata beliau, "Wa innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'az zakat." Nah, wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat ya la ilaha illallah. Yang pertama, syahadat tidak yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa hajjul bait, dan haji di Ka'bah. Ya. Ini 5 perkara. Kalau seorang meninggalkannya, ini yang dikatakan dia kafir, dia kufur. Ya. Namun ini pun 5 hal ini ada rinciannya oleh Al-Humaydi rahimahullah. Kata beliau, "Fa'amma salasun minha fala yunadaru tarikuhu." Adapun 3 darinya tidak didebat orang yang meninggalkannya. Man lam yatashahhad, orang yang tidak membaca syahadat, wa lam yusalli, dia tidak salat, wa lam yasum, dan tidak berpuasa. Ini 3 ya beliau terangkan. Kalau 3 ini dia tidak laksanakan, maka ini dia tidak didebat. Maksudnya dia dianggap telah keluar dari keislaman. Iya.
Adapun orang yang tidak bersyahadat dimaklumi kekafirannya. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Adapun orang yang meninggalkan salat, kalau dia tinggalkan karena mengingkari kewajibannya, ini kafir menurut kesepakatan ulama. Adapun kalau dia tinggalkan karena dia malas, ini ada silang pendapat. Dan yang benarnya bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas itu dikeluarkan dari keislaman. Ya. Karena itu penduduk neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka saqar? Jawaban mereka yang paling pertama, lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak pernah salat. Itu jawabannya yang paling pertama. Iya. Dan banyak lagi dalil ya yang menunjukkan tentang hal ini. Adapun tidak berpuasa, kalau dia mengingkari kewajiban puasa, ini dikafirkan keluar dari Islam karena pengingkaran terhadap kewajiban. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena malas, ya, ini tidak dikafirkan menurut pendapat yang lebih kuat. Karena di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim tentang orang yang bagi puasa ya, bahwa orang yang berpuasa kapan dia tinggalkan karena malas tidak dikafirkan. Iya. Tidak dikafirkan. Karena memang dalil-dalil menunjukkan bahwa orang yang meninggalkannya tidak sampai ke dalam hukum kekufuran. Nah, kata Ibnu Qudamah, kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, li'annahu yu'akhkharu syai'un min hada an waqtihi. Karena dia mengakhirkan sesuatu dari waktunya. Ya. Wala yajzi'u man qadahu ba'da tafritihi fihi 'amilan an waqtihi. Dan orang yang menelantarkannya itu tidak syah walaupun dia qada. Ya. Apabila dia tinggalkan secara sengaja. Kalau syahadat jelas ya, kalau salat yang betul, siapa yang meninggalkan salat karena malas, ya, tidak bisa lagi diqada. Caranya menutupi salatnya adalah dengan apa? Memperbanyak ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah sunnah. Karena itu kata para ulama, salat yang seorang dianggap kafir kalau dia meninggalkannya, meninggalkan salat karena malas dianggap kafir, itu kalau dia tinggalkan seluruh salat atau kebanyakan salat. Ada pun dia tinggalkan 1, 2 waktu, 3 waktu salat, ini tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Tapi kalau dia tinggalkan kebanyakan salat karena malas, itu tadi yang dia apa? Dikatakan dia keluar dari keislaman. Menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun puasa, siapa yang meninggalkan puasanya, dia berbuka tanpa udzur. Ya. Maka puasa tersebut tidak boleh diqadha lagi. Dan ini pendapat sebagian ulama. Kelihatannya Al-Humaydi menguatkan pendapat ini. Walaupun jumhur ulama berpendapat bahwa puasanya itu tetap diqadha dan tetap diganti. Ya. Dan dua pendapat ini dua-duanya memiliki dalil-dalil yang kuat. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa amma zakatu, famata addaha ajza'at anhu wa kana athiman fil habs." Adapun zakat, kapan dia tunaikan, maka syah baginya. Tapi dia dianggap berdosa karena menahannya. Jadi kalau dia undur pengeluaran zakat, harusnya zakatnya sudah wajib dia keluarkan 5 bulan yang lalu, dia undur pengeluarannya. Maka dia undur tanpa udzur ini, dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa. Kenapa? Karena itu hak orang miskin tidak dia berikan. Atau hak orang-orang yang mustahiqin berhak menerima zakat tidak diserahkan kepadanya. Iya. Dan zakat itu ketika sudah masuk kepada kewajiban, ya, itu adalah bukan lagi, harta itu bukan lagi masuk ke dalam kepemilikannya sehingga dia berhak untuk menyimpannya. Itu sudah menjadi milik orang-orang yang berhak menerima zakat. Harus segera dia berikan. Kecuali kalau ada maslahat dia undur misalnya, iya, ada alasan dia mengundurnya, alasan yang diterima, itu tidak ada masalah. Tapi dia undur tanpa udzur, ini sudah dianggap berdosa. Iya, sudah dianggap apa? Berdosa.
Kemudian kata Al-Humaydi, "Amma al-hajj faman wajaba alaihi wa wajada as-sabila ilaihi wajaba alaihi." Adapun haji, kapan menjadi wajib baginya dan dia punya kemampuan menunaikan ibadah haji, barulah haji itu menjadi wajib. Jadi kalau ada kemampuan, ada sabil menuju ke sana, jalan, maka hajinya menjadi wajib. Wala yajibu alaihi fi amihi dzalik hatta la yakuna lahu minhu buddun. Mata addahu kana muwaddiyan wa lam yakun athiman fi ta'khirih. Idza addahu kama kana athiman fi zakah. Nah, kata beliau, dan kalau misalnya seorang itu sudah wajib menunaikan ibadah haji, maka ya, tidaklah menjadi wajib baginya di tahun itu. Ya. Sehingga dia memang sudah tidak memiliki alasan lagi untuk mengundurnya. Kapan dia tunaikan haji tersebut, maka dia telah dianggap menunaikan ibadah itu dan tidak dianggap berdosa. Ya, sebab sudah ditunaikan tepat pada waktunya. Ya, tapi berbeda dengan zakat ya. Zakat begitu diundur, dia berdosa. Tapi kalau haji misalnya, haji, ya, sudah wajib tahun ini haji. Tapi ternyata dia tidak berangkat karena memang sudah terlambat. Sudah punya kemampuan dia berangkat. Tidak bisa berangkat karena apa? Ada udzur. Seperti sekarang ini misalnya, seorang daftar haji sudah punya kemampuan, berangkatnya nanti 5 tahun. Ya, bahkan belakangan ini menjadi 10 tahun baru berangkat. Maka pengunduran 10 tahun ini di luar kehendaknya. Satu udzur, tidak ada masalah. Sepanjang pengunduran, ya, bukan disebabkan karena dirinya, karena faktor yang lain suatu udzur, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau pengunduran itu berasal dari dirinya sendiri, dia menjadi sebab, inilah yang dikatakan dia berdosa. Berbeda dengan zakat ya. Kapan sudah wajib zakat, maka segera dikeluarkan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Iya. Sebab itu hak orang-orang miskin yang berada, atau hak orang-orang yang mustahik berhak menerima zakat, berada di tangannya. Dia harus segera mengeluarkannya. Kemudian kata beliau, "Lianna zakat haqqun lil muslimin masakin habasahu alaihim." Ya. Kenapa dikatakan orang yang mengundur zakat ini berdosa? Karena zakat itu hak milik kaum muslimin yang miskin. Dia tahan zakat itu terhadap mereka. Ya. Tapi kata beliau, "Idza addahu faqad adda." Tapi kalau dia sudah tunaikan zakatnya, maka dia sudah dianggap lepas kewajibannya. Wa in huwa mata wa huwa wajibul mustati'. Ini berkaitan dengan apa? Zakat ya. Kemudian kembali lagi berkaitan dengan haji. Wa in huwa mata wa huwa wajibul mustati' wa lam yahuj. Iya. Kalau dia sudah meninggal, padahal dia punya kemampuan, ada harta dan punya kemampuan, tapi dia tidak melakukan haji, iya. Sa'ala raja'ata ila dunya ayyahuj. Maka pada hari kiamat itu dia pasti menyesal. Sehingga dia meminta akan kembali ke dunia supaya berhaji. Iya. Jelas ya? Karena orang yang sepertinya tidak ada udzur lagi. Dia punya kemampuan, punya harta, bisa berangkat, tapi dia undur. Tanpa udzur. Ya, kata dia meninggal misalnya, maka dia akan menyesal. Seakan-akan dia meminta dikembalikan lagi untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji. Hanya saja kalau dia meninggal dan punya harta, kata Al-Humaydi, wa yajibu li ahlihi ay yahujju anhu. Wajib bagi keluarganya untuk menghajikannya. Wajib bagi keluarganya untuk apa? Menghajikannya. Karena itu dari etika pada orang yang meninggal, kalau dia punya harta, maka sebelum harta warisannya dibagi, dikeluarkan dulu hutang-hutangnya. Iya. Termasuk hutang si mayit adalah hutangnya kepada Allah. Dia belum apa? Menunaikan ibadah haji. Karena itu dikeluarkan dari harta warisan mayit tersebut jumlah untuk seseorang menghajikan si mayit. Untuk menghajikan si mayit. Iya. Setelah selesai semuanya, barulah warisannya dibagi. Demikian. Kemudian kata beliau,
ونرجو أن يكون ذلك موديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. Ya. Ya, kalau dia misalnya sudah meninggal kemudian dihajikan oleh keluarganya, maka diharapkan haji itu sudah syah baginya, mencukupinya. Sebagaimana kalau dia punya hutang lalu dibayarkan oleh keluarganya, syah atau tidak? Dianggap syah. Demikian pula dia belum haji, dihajikan oleh keluarganya, kata Al-Humaidi, diharapkan hal tersebut menjadi syah baginya. Ya, dan telah ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini, bolehnya menghajikan orang yang telah meninggal. Selesai sudah ya pembahasan buku ini. Kata beliau, tammatir risalah walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah risalah ini. Ya, walhamdulillahirabbil alamin.